Kembali dengan saya Tegar Prasetya. Di sini sudah bersama Bapak Nabil. Selamat pagi, Bapak Nabil. Selamat pagi. Di sini Bapak Nabil sebagai narasumber. Menurut Bapak, apakah pendapat Bapak tentang isu SARA yang terjadi di sekitar kita? SARA di sini punya dua arti. Satu, surat modal berharga untuk membangun kekuatan. Namun di sisi yang lain, kemajemukan itu adalah ancaman yang sewaktu-waktu bisa menjadi tiang perpecahan. Berhubung dengan pemilu yang akan terjadi pada tahun 2024, adakah hubungannya dengan konflik SARA? Ini sangat berdampak. Tidak sedikit orang yang menggunakan isu SARA untuk menyakiti dan menghancurkan elektabilitas lawan. Menurut Bapak nih, dampak apa aja yang akan terjadi di pemilu tahun depan? Politik SARA bersifat destruktif. Tidak hanya terhadap lawan politik, daya rusaknya dapat meluas ke kehidupan berbangsa secara keseluruhan. Hanya karena isu SARA, banyak orang bisa memilih pilihan yang salah dalam pemilu, yang menyebabkan nasib negara menjadi hancur. Selain itu, menjadi dampak juga bagi dunia politik yang menutup mata bagi pengguna politik kotor. Mungkin ada saran dari Bapak tentang cara mengatasi konflik sehingga nanti proses pemilu yang akan terjadi itu secara transparan. Dengan untuk celah yang bisa digunakan oleh siapapun untuk berpolitik SARA, menindak tegas siapa saja, termasuk para buzzer berideologi cuan yang memainkan isu SARA adalah salah satu cara. Peringatan akan bahaya politik SARA memang perlu, tapi komitmen seluruh anak bangsa untuk bersama melawannya lebih penting agar pemilu nanti menjadi pemilihan yang bermartabat dan menyatukan. Oke, baiklah, mungkin segitu aja. Terima kasih Bapak Nabil. Ya, sama-sama. Sekian dari saya, Tegar Prasetya. Terima kasih. Isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau biasa disebut SARA sering menjadi persoalan sensitif di tengah kehidupan masyarakat kita yang beragam. Masalah SARA bahkan tak jarang dipolitisasi tujuan politik. Di negara ini, SARA punya dua sisi. Sisi pertama, multisuku, multiagama, multiras, dan multigolongan adalah modal berharga untuk membangun persatuan dan kesatuan negara. Namun, di sisi yang lain, kemajemukan itu adalah ancaman yang sewaktu-waktu bisa menjadi biang perpecahan. Ibarat api dalam sekam yang bila tak disikapi dengan bijak bisa mencerai-beraikan anak bangsa. Saking sensitifnya soal SARA, para penemu bangsa kita ekstra hati-hati dalam menyikapinya. Dengan hati yang lapang, SARA dapat dibentuk menjadi sedemikian rupa hingga saat ini. Politik SARA tidak boleh dipandang secara sempit, tetapi harus dilihat secara luas secara kelemahan partai politik melakukan koderisasi dan rekrutmen. Politik negeri ini kadang tidak selamanya kuat, beberapa kali terancam robek dan rusak. Ancaman mengenai SARA akan terus ada, terutama di saat pemilu dimulai. Bukan hanya saat hari pemilu berlangsung, baik menjelang maupun sesudah pemilu, keterbelahan berpotensi terjadi. Pengalaman pahit sudah kita rasakan saat Pilkada DKI Jakarta 2017 yang berlanjut di Pilpres 2019 masih menyisakan memori pekat. Kejadian ini memberi peringatan akan bahaya politisasi politik identitas dan kapitalisasi SARA perlu disuarakan. Dalam rekomendasi di bidang politik, Forum Rektor Indonesia mengajarkan seluruh komponen bangsa menjadikan pemilu sebagai media pendidikan politik untuk pembangunan moral bangsa. Caranya dengan mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan moral, dan keadapan kontensasi dalam sistem demokrasi, serta hindari persaingan politik yang mengesampingkan nilai-nilai moral. Forum Rektor Indonesia mengajak semua elemen menjauhi jebakan politisasi agama, etnik, dan ras yang berpotensi memulai konflik dan kekerasan seperti hasutan, hoaks, dan ujaran kebencian. Rekomendasi tersebut disebut sangat pas karena pemilu 2024 yang mulai panas dikhawatirkan masih kental dengan politisasi politik identitas. Salah satu survei terkini pun menunjukkan mayoritas lebih dari 89% publik masih mencemaskan penggunaan isu SARA sebagai senjata. Dikhawatirkan kejadian Pilkada DKI Jakarta 2017 kembali terjadi. Politik SARA bersifat ofensif, ia digunakan untuk menyerang demi menghancurkan elektabilitas lawan dengan cara di luar nalar. Politik SARA bersifat destruktif, tidak hanya terhadap lawan politik, dampak negatifnya dapat meluas ke kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan. Tak salah jika disebutkan bahwa politik SARA lebih berbahaya daripada politik uang.
Tidak ada pembenaran apapun bagi orang yang sudah tersentuh dengan politik SARA. Ia harus dihindari dan dijauhi. Komitmen itu harus ada di setiap masyarakat Indonesia. Untuk para petinggi politik, berkompetisilah secara adil dengan adu gagasan, bukan menyebar berita hoax. Untuk masyarakat, jadilah individu yang cerdas yang tak mudah terhasut provokasi isu-isu identitas. Kepada negara, tutuplah semua celah yang bisa digunakan oleh siapapun untuk berpolitik SARA. Kita yakin negara mampu meredam penggunaan politik kotor tersebut. Menindak tegas siapa saja, termasuk para buzzer berideologi cuan, yang memainkan isu SARA adalah salah satu caranya. Peringatan akan bahaya akan politik SARA memang perlu, akan tetapi komitmen bagi kita semua tidak hanya bagi KPU, Bawaslu, tetapi juga partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga masyarakat untuk bersama melawannya. Semua usaha tersebut penting agar pemilu nanti tahun 2024 menjadi pemilihan yang menyatukan dan membentuk, bukan memecah belah masyarakat.